warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STK IPS Kegudian Mas Bitung, Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, semester 1, kelompok 3, kelas 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Usmaidi MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKHUP Pasal 240 soal menghina pemerintah beresiko dipenjara. Kami masuk ke pembahasan lebih lanjut. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Gina Regiana dengan NIM D4322322008. Selanjutnya, ada Usi Nurjana dengan NIM D322322001. Lalu yang berikutnya ada Fernanda Fajar Rahmawan dengan NIM D4322322060. Dan yang terakhir ada Fawas Naufal Hakiki dengan NIM D4322322003. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai tentang masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber pertama tugas PPKN. Perkenalkan, nama saya Nina Karlina dari Prodi Penjaskes semester 3. Baik, di sini saya akan mewawancarai tentang masalah penegakan hukum yang beradil, rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP Pasal 210 soal hina pemerintah beresiko penjara. Bagaimana pendapat Anda? Menurut pendapat saya tidak setuju gitu kalau harus dipenjara selama 3 tahun. Karena balik lagi, negara kita itu kan negara demokrasi, di mana masyarakatnya itu atau warganya itu bebas dalam mengaspirasikan suaranya, seperti menginikan suaranya seperti pendapat dia gitu loh tentang pemerintahan. Toh itu juga buat pemerintahan kita lagi supaya bisa lebih bagus dan lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu kan buat negara kita sendiri kayak gitu. Itu menurut pendapat saya. Ya. Jadi menurut Anda soal RKUHP pemerintah beresiko di penjara itu tidak setuju? Ya, saya tidak setuju. Baik, untuk narasumber kedua, boleh perkenalkan diri? Nama saya Iza Alsamia, biasa dipanggil Ije, dari Prodi Penjas semester 5. Baik, bagaimana menurut Anda masalah penegakan hukum yang berkeadilan, rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP Pasal 210 soal hina pemerintah beresiko di penjara? Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya sih kurang setuju ya. Kalau soal masyarakat hina pemerintah masuk penjara, karena menurut saya kan negara kita kan negara yang berpendapat bebas gitu ya. Yeah. Jadi kalau misalkan itu untuk pemerintah doang, kayaknya kurang setuju. Jadi seharusnya tuh kayak semua masyarakat aja. Menurut saya undang-undang ini tuh kurang cocok untuk di negara kita, di mana negara kita ini kan negara yang demokrasi ya, demokratif, yang masyarakat tuh berpendapat bebas maupun secara langsung ataupun tidak langsung gitu kan. Harusnya kritikan dari masyarakat itu harus diterima oleh pemerintah, harus dijadikan introspeksi untuk negara kita, bukan malah membuat undang-undang yang merugikan masyarakat, ya enggak? Iya, benar.
Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kedua. Sumber ketiga, boleh memperkenalkan diri? Nama saya Fahmi Muhammad Firdaus dari STK IPSD Budi. Prodi apa dan semester berapa? Saya prodi Pendor Penjaskes semester 5. Apa pendapat Anda masalah penegakan hukum yang beradil, rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP pasal 240 soal menghina pemerintah beresiko di penjara? Apa pendapat Anda? Menurut saya sih kan di sini kan di pasal 240 itu apa ya? Pemerintahnya itu kan presiden dan wakil presiden dan juga lembaga juga ya. Lembaganya juga ada MPR, DPR, DPD, MA sama MK. Sebenarnya menghinanya sih apa ya, kayak karet gitu kan. Iya. Menghinanya itu batasnya gimana gitu. Kalau misalkan presiden saya dihina juga, saya mah sakit hati gitu ya. Namanya juga presiden, ketua kita gitu ya. Sama kayak ketua kelas atau apa, dihina juga saya sakit hati. Cuma dihinanya dalam bentuk apa dulu. Dan gimana ya, itu karet banget sih kalau misalnya menurut saya mah. Menghinanya batasnya gimana. Apakah cuma dalam black campaign doang atau negatif campaign. Sebenarnya apa ya, kalau masalah ancaman 1 tahun 6 bulannya mah nggak apa-apa lah ya. Soalnya menghina presiden sama wakil presiden gitu, sama lembaga juga. Cuma yang kurang masuknya tuh di menghinanya itu di sebelah apa ya, boundariesnya gimana gitu, segimana boundariesnya gitu aja sih komentar dari saya. Terus pendapat kakak setuju atau tidak? Ini mungkin sangat kontra ya, cuma saya mah setuju sih kalau misalkan menghinanya ada boundariesnya gitu, karena menghina presiden gitu aja. Saya setuju sih. Setuju aja kak. Baik, terima kasih kak. Sekarang saya dengan narasumber keempat, boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Nur Wiganda dari kelas 5A Prodi Penjas. Menurut kakak, bagaimana masalah penegakan hukum yang berkeadilan, rencana Kitab Undang-Undang Pidana RKUHP pasal 240 soal menghina pemerintah beresiko di penjara? Apa pendapatnya? Kalau misalkan menurut saya pendapatnya ya, pendapat saya pribadi ya saya kurang setuju, karena ya istilahnya ya, kalau misalkan banyak kan sekarang kayak yang komika dia kan ngerosting bukan berarti menghina, tetapi sedikit menyindir supaya pemerintah yang korupsi itu ya dia sadar bahwa dia udah dipercaya sama masyarakat, jadi lu masih pada korupsi, ngapain coba kan, nggak ada manfaatnya juga ya. Kalau menurut saya pribadi, saya nggak setuju ya kalau misalkan nggak ada sindiran dari komika kita yang ada di Indonesia, terutama masyarakat di Indonesia. Kalau misalkan nggak ada hal-hal kecil itu, mungkin pemerintah nggak bakal sadar. Bahkan kalau misalkan udah disindir pun mereka belum sadar. Bahkan yang udah masuk penjara pun yang tertangkap basah untuk melakukan tindak pidana korupsi, dia masih belum sadar aja kan. Ya, udah keluar masih korupsi lagi, masuk lagi, keluar korupsi lagi. Bahkan yang di dalam pun masih bisa mengendalikan apa? Supaya orang-orang, anak buahnya masih bisa korupsi lagi. Yang gemuk bukan anak buahnya, tetapi orang yang mengendalikan itu. Ya, jadi menurut saya nggak setuju. Ya, saya pronya ya, karena komika sekarang udah cerdas. Bahkan komika itu lebih mayoritasnya mahasiswa. Ya, mahasiswa otomatis nggak setuju kalau misalkan si pemerintah kita terus ya ada yang korupsi itu. Kalau misalkan bukan menghina ya, kita bukan menghina, tapi kita ingin menyadarkan pemerintah kita supaya udahlah nggak usah korupsi apa lagi. Ya kayak gitu. Mungkin itu aja deh saya. Intinya mah pendapat dari kakak itu tidak setuju ya kak? Intinya saya nggak setuju banget. Ya. Banget. Iya, pakai banget lah, ya kan. Baik kak, terima kasih Oke. atas waktunya. Siap. Baik, untuk narasumber kelima,
boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Itus Aprianti. Saya Prodi Pendidikan Jasmani semester 7 dari Universitas Negeri Jakarta. Menurut Anda, bagaimana masalah penegakan hukum yang berkeadilan rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKHUP pasal 240 soal hina pemerintah beresiko di penjara? Menurut Anda pendapatnya bagaimana? Saya tidak setuju dengan RKHUP pasal 240 karena menurut saya pemerintah membuat undang-undang tersebut untuk membela dirinya sendiri, sedangkan masyarakat setempat bukan menghina pemerintah, hanya saja mengasumsikan pendapat mereka tentang pemerintah tersebut. Dan menurut saya seharusnya pemerintah tidak menciptakan undang-undang seperti itu, karena masyarakat hanya ingin mengasumsikan pendapat mereka, itu tuh bukan termasuk hinaan. Hanya saja kritik dan sarannya terlalu pedas sehingga pemerintah mengira itu tuh hinaan untuk mereka. Karena undang-undang tersebut mempunyai banyak kontra terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap undang-undang tersebut. Jadi menurut Anda tidak setuju atau setuju? Menurut saya tidak setuju. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk narasumber ke-6, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, saya dari Prodi Penjas STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, sekarang semester 7. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang masalah penegakan hukum yang berkeadilan rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKHUP pasal 240 mengenai soal hina pemerintah beresiko di penjara? Apa pendapat Anda? Pendapat saya mengenai RKUHP ya. Aneh sih sebenarnya. Kenapa undang-undang ini bisa terbentuk gitu, apalagi kalau misalkan undang-undang ini udah sah banget diterapkan di Indonesia. Karena gimana Indonesia mau maju kalau misalkan masyarakatnya aja diteken oleh atasnya gitu, yang paling tinggi tuh neken bawah, ya gimana gitu loh. Dan menurut saya cara ini tidak efektif untuk memajukan Indonesia. Karena hak berapresiasi itu dihilangkan gitu loh. Jadi gimana gimana mahasiswa mau hidup ibaratnya, kalau misalkan kita mau kritik pemerintahnya aja sampai tidak boleh dikritik gitu loh, sampai pemerintah mau membentuk undang-undang yang sah, yang emang ketika kita ada sedikit mengkritik pemerintah itu bisa saja dipenjara, dan itu juga lumayan lama loh, sampai 3 tahun kan dipenjara. Apalagi ada pasal yang barunya lagi kalau nggak salah yang 2441 ya, yang kalau misalkan kita kayak kita update sosial media yang emang kita sindir-sindir atau bukan nyindir sih, ibaratnya posting-posting gambar atau meme gitu kan, yang emang dia bisa mengkritik atau ya ada sedikit lah geser yang emang dia merujuk ke pemerintah atau pemerintah daerah dan lain sebagainya, itu bisa jadi ikut dipenjara juga gitu. Dan kenapa saya mungkin ibaratnya saya tidak setuju dengan undang-undang ini, dan semoga mohon diperhatikan lagi, dipertimbangkan lagi apakah ini layak untuk disahkan di Indonesia atau enggak. Kalau misalkan ini untuk kepentingan pribadi dan tidak mau dikritik, ya mending turun aja gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Jadi kesimpulannya menurut Anda tidak setuju? Setuju, karena ya itu menurunkan hak berapresiasi. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Baik, saya dengan narasumber ketujuh. Boleh diperkenalkan namanya, Kak? Nama saya Kopipa, saya dari Prodi Penjaskes semester 7 ya. Kenapa? Bagaimana menurut Kakak soal Undang-Undang Hukum RKHUP pasal 240
tentang hina pemerintahan berisiko di penjara. Oke, kalau menurut saya sih tidak apa-apa ya undang-undang itu diadakan dan disahkan, tapi untuk hukumannya itu harus sesuai dengan apa yang emang ditimbulkan oleh masyarakat. Kan biasanya yang menghina pemerintah itu masyarakat ya, yang karena emang melihat dari tindakan kerjanya seperti apa, seperti itu sih. Jadi wajar masyarakat melakukan penghinaan kalaupun itu betul. Jadi untuk hukuman penjaranya sendiri sih harus disesuaikan dengan cara masyarakatnya sendiri, kayak melakukan tindakannya seperti apa. Kayak misalnya masyarakat mengkritik, karena menurut saya banyaknya undang-undang ini diadakan hanya untuk menutup mulut masyarakat yang melakukan kritik, seperti itu sih. Jadi harus setimpal aja dengan apa yang dengan apa yang masyarakat bicarakan, dan pemerintah juga harus menerima gitu, kayak legowo lah kalau misalnya masyarakat mengkritik, seperti itu sih, demi kemajuan negara kita sendiri kan, seperti itu. Udah. Oke. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari wawancara ini yaitu dapat kita garis bawahi, pemerintah menciptakan undang-undang ini seakan-akan hanya untuk melindungi dirinya dari kritikan masyarakat. 6 dari 7 orang yang kami wawancarai mengatakan tidak setuju dengan adanya Undang-Undang RKHUP pasal 240 soal hina pemerintah beresiko di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi mahasiswa. Baca buku apa ya nanti? Kamu nanya, bertanya-tanya. PKM biar bisa nge-shoot gitu kan si bukunya. Ih, si Gina. Belum ada airnya dia. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Entah. Video. Berpaling padamu yang meracun. Kumaha? Gak mau diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama masyarakat aja. Iya apa sih? Oh my god. Baik, untuk narasumber ketiga, izin Tentang pemerintah tersebut. Jadi dulu.